Betapa lucunya. Hari pertama kerja. Dan aku menghadapi hal seperti ini. Jetty, kau, magang baru. Tidak heran kau bau kemiskinan. Ketua Lang sedang tugas luar 2 hari ini. Dan dia secara khusus memintaku untuk menjaga perusahaan dengan baik untuknya. Kau harus mendengarkanku. Mengerti? Kakayan, Jetty, kamu adalah wakil direktur yang baru diangkat di perusahaan. Kalau begitu Kakayan mulai sekarang, tolong jaga aku baik-baik. Lupakan saja, aku tidak ingin membongkar, karena kamu sangat suka berakting. Kalau begitu teruslah berakting. Baguslah kalau kau mengerti. Kau, ikut denganku. Semua ini harus diselesaikan dalam waktu 4 jam. Mengerti? Ini jelas pekerjaan sehari penuh, kamu menyuruhku menyelesaikannya dalam 4 jam. Dan bukankah ini semua pekerjaanmu? Menyalahgunakan kekuasaanmu. Bertingkah seolah tidak ada orang lain yang penting, apakah itu tradisi? Gup Waiseng, kau hanya seorang magang, berani memfitnah perusahaan kami. Akan ku beritahu, aku adalah wakil direktur perusahaan. Apa yang kukatakan adalah perintah. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya dalam 4 jam, maka keluarlah. Baiklah, aku jamin akan selesai. Direktur Joe, proposal yang kamu inginkan. Bagaimana kau melakukannya dengan sangat baik? Aku tidak menemukan satupun kesalahan. Apa yang kamu lakukan? Seorang magang hanyalah seorang magang. Bahkan sedikit pekerjaan ini penuh dengan kekurangan. Direktur Joe, jangan memancing masalah. Kau ini apa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Tepat sekali. Direktur Joe adalah istri Ketua Lang. Benar sekali. Kenapa kamu tidak meminta maaf kepada Direktur Joe? Hanya karena aku adalah orangnya Ketua Lang. Dan kau hanyalah seorang magang. Seharusnya kau seperti proyek yang kau tangani. Hanya pantas untuk tempat sampah. Xiaoyan kan? Aku akan mengingatmu. Kakak Lang, kau di sini. Kau baik-baik saja. Kakak Lang, lihatlah magang baru ini. Dia tak hanya salah dalam pekerjaannya, dia bahkan membuang sampah padaku. Dia benar-benar terlalu sombong. Cepat singkirkan dia. Siapa bilang dia magang? Dia wakil direktur. Aku secara khusus mempekerjakan. Kau wakil direktur, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak heran Jing Nian. Efisiensi kerjanya sangat tinggi. Jadi dia adalah wakil direktur yang baru. So Yan, aku mendengar semuanya. Yang baru saja kau katakan. Minta maaf pada Jiang Nian. Tidak perlu. Biarkan istri ketua secara pribadi meminta maaf kepadaku. Aku tidak akan sanggup menanggungnya. Istri ketua apa? Nona Xiao sendiri yang mengatakannya. Dia tunanganmu. Apa? Ketua Lang, apa kau tidak akan mengakuinya? Ya, aku sudah menikah. Tapi istriku. Bukan dia. Jetty istri Ketua Lang. Bukan dia. Dan dia diekspos oleh Ketua Lang sendiri. Ini terlalu memalukan. Rolls Royce itu, yang kau dapat dari pamanku, diperoleh. Kau tidak cuma pribadi yang bawa mobilku pergi. Berikan kepada istriku. Kau berani menyamar sebagai dirinya. So Yan, betapa lancangnya kau. Kakak Lang, aku melakukan semua ini. Semua karena aku menyukaimu. Aku melakukan semua ini tanpa niat jahat. Sungguh aku tidak. Demi persahabatan lama keluarga kita, aku bisa memilih untuk tidak menuntutmu. Tapi aku tidak bisa terus membiarkanmu tinggal di kota utara. Sekretaris Xiao, pesan penerbangan ke luar negeri besok pagi. Antar Nona Xiao pergi. Juga, bawa pamanku bersamamu. Ini semua karena kau. Ini semua karena kau wanita jahat. Aku akan membunuhmu sekarang. Lepaskan dia. Kau baik-baik saja. Tidak ada seorang pun yang berani menyakitiku sejak aku kecil. Kau malah menggaruk leherku. Kau benar-benar berani memukulku. Aku memukulmu karena kau layak. Kau malah karena seorang pria membiarkan dirimu menjadi kehilangan akal sehat dan martabat seperti itu. Tidakkah kau merasa tidak tahu malu? Kau, wakil direktur sangat tampan, sangat menawan.
Wakil direktur lihat aku. Aku bisa. Sekretaris Xiao, pergi pesan penerbangan paling awal untuk hari ini. Antar Nona Xiao pergi. Ya, Kau tunggu saja. Tidak perlu kau repot-repot. Kau belum selesai bekerja mau kemana? Moodku hari ini benar-benar buruk. Aku ingin pulang kerja lebih awal. Juga ini adalah cedera terkait pekerjaan. Ingat untuk memberiku kompensasi. Xiaoyan ini, mengapa dia membiarkan kukunya sepanjang itu? Ini tidak akan meninggalkan bekas luka kan? Sakit. Apa yang kau lakukan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kita punya perjanjian 3 bab kau tahu. Kau jangan main-main. Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin memberimu plester itu saja. Apa kau harus bereaksi sekuat itu? Apa yang kau pikirkan di kepalamu? Pikiran kotor. Kau tidak perlu melakukannya. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan mengikatmu. Itu. Trik macam apa yang sedang kau mainkan? Sudah larut, aku harus tidur dulu. The film was translated and Nyonya tua, narrated by M. apakah kita Media. datang terlalu awal? Anak muda ini tidak sarapan. Bagaimana ini bisa diterima? Ini akan memengaruhi kesehatan mereka. Kesehatannya tidak baik. Kapan aku bisa menggendong cicitku? Cucu dan menantu perempuanku tercinta. Nenek datang menemuimu. Cepat buka pintu untuk nenek. Bagaimana bisa nenekmu datang pada saat ini? Bagaimana aku tahu? Nenekku tidak pernah bermain sesuai aturan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Cepat bereskan. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan nenekku mengetahui kita adalah pasangan palsu. Cepat. Kau sudah siap? Siap. Halo nenek. Halo nenek. Apa yang kalian lakukan barusan? Kenapa kalian membuka pintu sangat terlambat? Kita begadang terlalu larut tadi malam. Tidak mendengar bel pintu. Oh benar, aku terlalu mengantuk kemarin. Apa ini? Bagaimana gadis ini melakukan sesuatu sangat tanggung. Nenek, aku tidak menyangka nenek begitu cepat untuk datang menemui kami. Kami baru saja akan pergi menemui nenek. Kita cukup sepemikiran bukan? Baiklah. Kalian berdua jangan berpura-pura di depanku. Kalian berdua berdiri. Nenek, apa yang kami lakukan salah? Apa kalian benar-benar berpikir? Mata tuaku buram. Lihatlah rumah kalian. Di mana ada tanda-tanda pasangan. Ini berbau seperti orang lajang. Dan lihatlah piyama yang kalian kenakan. Bagaimana bisa pasangan memakai piyama dengan gaya yang berbeda? Katakan padaku, apakah pernikahan palsu kalian untuk menipu wanita tua ini? Ini. Nenek, dengarkan aku menjelaskan. Diam. Tidak ada satupun kebenaran di mulutmu, Xiaolan. Pergi geledah kamarnya untukku. Ya. Selesai. Nyonya tua, tuan muda dan nyonya muda. Memang tidur di kamar terpisah. Beraninya kau? Kau bahkan berani menipuku. Cepat atau lambat kau akan membuatku marah sampai mati. Orang tua. Garis keturunan keluarga lain kita akan terputus oleh tujuanmu yang baik. Setelah aku mati, bagaimana aku bisa menjelaskannya padamu? Nyonya tua, kesehatan Anda sudah tidak baik. Hindari merusak kesehatan karena marah. Dipermainkan oleh dua orang nakal ini. Aku lebih baik mati lebih cepat. Nenek, itu aku. Aku melihat di The film was perusahaan translated seorang wanita and dengan Lenghi narrated by M. terlibat Media. dalam perselisihan. Ketika aku kembali, aku bertengkar dengannya. Lalu, kami mulai tidur di kamar terpisah. Maafkan aku, nenek.
Ini semua salahku karena terlalu berpikiran sempit, Nenek. Tolong maafkan kami. Tolong jangan marah lagi. Apa yang dia katakan itu benar. Ya, Anak baik cepat bangun. Ini bukan salahmu. Apa yang terjadi pada leher ini? Aku tidak tahan. Jadi aku bertengkar dengannya. Tidak sengaja tergores. Ini keterlaluan. Kau membiarkan istrimu di perusahaan menderita penghinaan seperti The itu. film was Berlutut translated untukku. and narrated by M aku. Media. Apa aku? Berlutut. Katakan, apakah wanita itu Shuyan? ya, Aku sudah tahu. Wanita itu tidak baik. Katakan padaku, apa hubunganmu dengannya? Nenek. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Dan aku sudah mengatur agar dia pergi ke luar negeri. Kalau tak percaya tanyakan pada Jiang Dian. Apakah yang dia katakan benar? Ya nyata. Rencanaku untuk beberapa hari ke depan. Untuk memaafkannya. Pasangan muda bertengkar. Sangat normal. Baguslah kalian sudah berdamai. Berlututlah. Siapa yang menyuruhmu bergerak? Kalian berdua bertengkar sebagai pasangan. Tidak tahu batasnya. Begitu kalian bertengkar, kalian tidur di kamar terpisah. Ini tidak bisa dibiarkan. Sepertinya Nenek harus membantu kalian. Xiaolan, pergi bantu mereka dengan beberapa barang. Ya, Nyonya tua, kecuali kamar tidur utama, semua kamar tidur lainnya sudah disegel. Nyonya tua. Gelas air pasangan. Pakaian tidur pasangan. Ponsel pasangan. Semua barang pasangan sudah dibeli kembali. Baik. Sekarang ini baru terlihat lebih baik. Baiklah. Aku juga harus pergi. Leng Yi, kau tidak boleh menindas Jiang Nian mulai sekarang. Kalau tidak, Nenek tidak akan membiarkanmu lolos. Dimengerti. Kau terus saja berlutut. Kau tidak boleh bangun sebelum jam 6. Renungkan baik-baik. Nenek, aku akan mengantar Nenek. Nenek bilang, kau tidak boleh bangun sebelum jam 6. Jiang Nian. Jangan keterlaluan. Kau sebaiknya lebih sopan kepadaku. Kalau tidak, jika aku di depan Nenek dan mengatakan beberapa hal acak. Baiklah. Kau memang luar biasa. Meskipun aku harus bekerja besok. Suasana hatiku telah membaik secara misterius. Sampai jumpa. Pergi ke Hotel Marriott. Kakak, katakan saja padaku, di kamar mana pria berkepala babi itu berada? Maaf Tuan, kami tidak bisa mengungkapkan privasi pelanggan. Tidak bisakah kau sedikit fleksibel? Tuanku benar-benar dalam bahaya. Ketua Leng, Aku adalah ketua grup Wesheng. Aku menerima kabar bahwa karyawanku di hotelmu menemui penjahat. Jika sesuatu terjadi padanya, hotelmu mungkin tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Ini, Tidak peduli apa yang terjadi. Aku Leng Yi akan bertanggung jawab penuh. Tolong beritahu aku, Jiang Nian ada di kamar berapa? Terima kasih. tidak ada lagi urusanmu di sini. Pulanglah. Tuan Wang, saya menyinggung Anda di perusahaan hari ini. Mohon maafkan saya. Kemarilah. Duduk di sini. Bukankah lebih baik melakukan ini lebih awal? Wanita, masih perlu sedikit lebih patut. Tuan Wang, tolong hargai diri Anda. Berhenti berpura-pura. Datang ke sini hari ini. Tidakkah kau tahu untuk apa kau di sini? Biar ku beritahu. Aku adalah mitra lama perusahaanmu. Bahkan direktur Lengmu harus menghormatiku. Hari ini, jika kau mematuhiku, aku jamin aku akan membuatmu mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Tapi jika tidak, aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan di kota utara. Jangan mendekat. Si cantik kecil. Ayo. Si cantik kecil. Sakit. 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 Sakit-sakit. Pelan-pelan. Kamu berani-beraninya menyentuhku. Aku, Jalan. Kau berani memukulku. Apa kau masih ingin menandatangani kontrak? jangan mengancamku dengan kontrak itu. Biar ku beritahu. Sebanyak apapun kontrak yang kamu punya, kamu seharusnya tidak pernah melecehkan wanita. Sampah sepertimu. Seharusnya lenyap saja dari dunia ini. Aku melecehkanmu. Aku seorang eksekutif perusahaan. Kau hanyalah seorang karyawan kecil. Begitu kau keluar dari ruangan ini, tak ada yang percaya kata-katamu. Semua orang akan berpikir bahwa kau merayuku. Kau tidak bisa
melakukan apapun padaku. Begitukah? Kalau begitu lihat apa yang ada di langit-langit. Mengapa ada kamera di sini? Kamera pengawas ini. Aku sengaja menyiapkannya untukmu. 360 derajat tanpa titik buta. Merekam seluruh proses pelacahanmu. Jika aku mengunggah ini secara daring, menurutmu orang-orang akan percaya padamu? Atau percaya padaku? Jalan. Kau berani bermain curang. Kau mencari mati. Kamu masih tidak menunjukkan penyesalan. Hari ini nenekmu akan mengajarimu bagaimana menjadi orang yang benar. Aku akan mengajarimu untuk tidak menindas wanita. Sekretaris Xiao. Apa kau mendengar sesuatu? Suara itu datang dari sini. Tuan Lang, selamatkan aku, Tuan Lang. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang bisa membuat tuduhan palsu terlebih dahulu. Tuan Lang. The film Direktur was Lang. translated and narrated by Anda Ed akhirnya Neal. datang. Baru saja Tuan Wang menindasku. Dia membuatku takut setengah mati. Maaf, saya terlambat. Aku membiarkanmu disalahkan. Apa kalian berdua iblis? Aku mengganggumu. Lihat wajahku. Dia jelas yang menggangguku. Benarkah begitu? Dia terus menyentuhku secara tidak pantas. Aku sangat takut, jadi aku tanpa sengaja menamparnya dengan lembut beberapa kali. Ditampar pelan beberapa kali, wajahku akan jadi seperti ini. Tuan Lang, jangan percaya padanya. Dia jelas menjebakku, merayuku, dan memaksaku menandatangani kontrak. Aku tidak setuju, lalu dia memukulku. Tuan Lang, Beraninya kamu masih membantah. Aku punya bukti di tanganku. Kau berani sekali. Kau bahkan berani menyentuh orang-orangku. Tuan Lang, pasti wanita ini yang memanipulasi video. Bagaimana kau bisa percaya padanya? Jika aku tidak percaya perkataan istriku, apa kau berharap aku percaya perkataanmu? Apel, dia istrimu. Kenapa orang ini malah membongkar dirinya sendiri? Manajer Wang, kau berani melecahkan istriku. Bagaimana kau ingin mati? Tuan Lang, aku benar-benar tidak tahu. Dia istrimu. Tolong, ampuni nyawaku. Tuan Lang, aku akan melayanimu, seperti lembu dan kuda. Tuan Lang, Sekretaris Xiao, pergi potong anggota tubuhnya. Dan buang dia ke gurun. Tuan Lang, ampuni nyawaku. Tuan Lang, ampuni nyawaku. Tuan, Xing Fan, Tuan, Anda baik-baik saja. Anda membuat saya sangat khawatir. sepertinya kasih sayang guru padamu tidak sia-sia. Kamu tahu mengkhawatirkanku. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sekarang setelah kau melihatnya, silakan kembali. Juga. Mulai sekarang urusannya. Bukan urusanmu lagi. Hai Xing Fan, kamu sebaiknya cepat kembali, baiklah. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tahu betapa kasarnya kamu tadi? Kamu membuatku kehilangan banyak muka. Aku kasar. Kau di depanku, menunjukkan perhatian pada pria lain. Haruskah aku tersenyum? Dan tetap menjadi pria terhormat. Diang Nian, jangan lupa, kita sudah menikah. Aku suamimu. Kau bersikap ambigu dengan pekerja magang itu. Apa kau memikirkan perasaanku? Leng Yi, kamu menganggapku orang macam apa? Kamu malah menggunakan pikiran kotor seperti itu untuk menilaiku. Dan apakah kamu tidak ketagihan mengendalikan orang lain? Pahami ini baik-baik. Pernikahan kita hanyalah pernikahan kontrak. Kamu hanyalah suamiku di atas kertas saja. Bahkan jika aku benar-benar menyukainya, kamu tidak punya hak untuk ikut campur urusanku. Jadi kau bilang, kau benar-benar menyukainya. Ya benar, aku memang punya perasaan padanya. Apa kamu puas sekarang? Dan juga, aku Jiang Nian tidak suka berutang pada orang lain. Aku mengacaukan kontrakmu hari ini. Ini adalah kompensasi untukmu. Terakhir, aku harap kamu memahami ini baik-baik. Hubungan di antara kita, mulai sekarang jangan ikut campur lagi dalam urusanku. Tuan Lang, masalah Direktur Wan sudah ditangani. Mengerti. Ini, bukankah ini kontrak kerjasama dengan grup Baishan? Bagaimana mereka bisa bersedia bekerja sama dengan kita?
Jiang Nian memberikannya padaku. Jadi itu berarti, Nyonya benar-benar orang di balik grup Baishan. Semua ini tidak penting sekarang. Dia hampir bukan milikku lagi, pecat Cheng Xingfan dari perusahaan. Mulai sekarang jangan biarkan dia muncul di hadapan Jiang Nian lagi. Ya, Terima kasih. Aku pergi sekarang. Selamat pagi Wakil Direktur Jiing. Pagi. Apakah ini mobil Direktur Lang? Sepertinya begitu. Kau terburu-buru sekali pergi bekerja. Pagi ini kan. Kenapa kau belum pergi? Kata-kata seperti itu bisa dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Aku pergi sekarang. Kita juga pergi. Jiang Nian, pekerjaanmu dari kemarin. Kamu ternyata tidak menyelesaikannya, dan kamu begitu saja pergi. Kamu benar-benar terlalu berani. Fang Ying, bukankah seharusnya kamu menjelaskan padaku dulu? Kenapa kamu semalam dengan sengaja membuatku lembur? Kapan aku menyuruhmu lembur dengan sengaja? Kamu jelas-jelas hanya tidak menyelesaikan pekerjaanmu sendiri. Jiang Nian, apakah kamu mencoba untuk, karena kamu menunda pekerjaan, mengalihkan kesalahan kepadaku? Masih berani membantah? Semalam, data yang kamu berikan padaku ini, Direktur Leng tidak pernah memintaku merekamnya. Nama Direktur Leng kamu jadikan alasan supaya aku tetap kerja dan lembur. Fang Ying, aku ingin bertanya, apakah kamu pikir aku telah mencuri perhatianmu di perusahaan, dan kemudian kamu mencoba segala cara untuk menyingkirkanku? Kamu tidak seharusnya memfitnahku. Masih tidak mengakuinya. Kalau begitu bagaimana kalau kita mau suruh Direktur Lang datang dan hadapi kamu? Tidak perlu. Direktur Lang, aku tahu kamu khawatir tentang Kota Barat. Proyek, untuk cepat kasih laporan ke kamu. Aku menyuruh asisten Direktur Jiing bekerja lembur sedikit agar laporan siap lebih cepat. Aku tidak menyangka asisten Direktur Jiing salah paham niatku. Aku sungguh tidak mencatut namamu. Kamu harus percaya padaku. Tapi kau jelas tahu, Jiang Nian masih di perusahaan. Kenapa kau menyebarkan rumor palsu dan menyuruh satpam memutus listrik? Aku Minta maaf pada Jiang Nian. maafkan aku. Mulai hari ini, kau diturunkan jabatannya menjadi asisten direktur. Jiang Nian, kau akan mengambil alih tanggung jawab direktur. Baiklah, aku. Kau diskurs selama 3 hari. Pulanglah dan renungkan baik-baik. Apa sebenarnya kesalahanmu? Jika kau masih tidak menunjukkan penyesalan, aku tak punya pilihan selain memintamu pergi. Kamu mencari masalah. Asisten Direktur Fing. Kali ini kamu telah memprovokasi orang yang salah. Apa maksudmu? Kami berdua, pagi ini, secara pribadi melihat Direktur Jiing keluar dari mobil Direktur Lang. Direktur Lang juga bicara soal keduanya, menghabiskan kemarin bersama. Jadi kami berpikir, bahkan jika Direktur Jing ini bukan istri Direktur Lang, dia bisa jadi selingkuhannya. Aku rasa kamu sebaiknya berpikir baik-baik tentang bagaimana cara meminta maaf padanya. Jadi kamu mengatakan perusahaanmu jalan baru, menggoda Direktur Lang. Fang Xuan, adik perempuan Fang Ying. Aku seharusnya dipromosikan menjadi manajer umum. Ini semua salah Jalang itu. Dia menyebabkan aku diturunkan pangkat. Jalang seperti itu. Jika kita tidak menyingkirkannya, mau dibiarkan sampai tahun baru. Apakah kamu punya rencana bagus? Direktur Yu kami terakhir kali mengundang Direktur Langmu untuk kerjasama. Grup Baishan dan Grup Huaxing sebagai dua kekuatan utama Kota Utara telah menjadi rival begitu lama, tetapi belum pernah bekerja sama. Kali ini dengan kedua perusahaan bergabung, bisa dikatakan menjadi fokus seluruh kota. Bagaimana jika Jalang itu merusak kerjasama ini? Apa dia masih dipertahankan oleh Direktur Lang? Mengingat kepribadian Direktur Lang, aku khawatir itu bukan hanya pemecatan. Itu akan jauh lebih serius. Ini adalah dokumen kerjasama dengan grup Baishan. Siapa yang akan ambil alih proyek ini? Grup Baishan dan Grup Huaxing kami adalah perusahaan besar yang berdiri sejajar. Kita tidak boleh lalai. Aku rasa orang yang paling berpengalaman di perusahaan adalah asisten Direktur Fing. Kita serahkan saja proyek ini ke asisten Direktur Fing. Meskipun saya punya banyak pengalaman, saya belum pernah menangani proyek sebesar ini. Saya khawatir tidak sanggup. Orang yang paling cakep di perusahaan saat ini mungkin Direktur Jiing. Menurut saya proyek ini, Direktur Jing Anda paling tepat memimpin. Bagaimana menurutmu? Grup Baishan adalah perusahaanku. Kamu ingin menggunakannya untuk mempersulitku. Kamu salah perhitungan. Baiklah, aku akan mengambil alih. Hari ini, aku akan pergi ke Grup Baishan untuk membahas kontrak untuk perusahaan kita dan berjuang untuk keuntungan terbesar. Bagus. Baiklah, saya tunggu kabar baik Anda. Enchin, aku akan kembali ke perusahaan sore ini. Kapan kamu luang? Saya ada rapat jam 2 siang. Saya minta asisten saya jemput Anda dulu. Tidak perlu, aku akan naik taksi sendiri saja. Ketika saatnya tiba, Anda bisa langsung naik lift ketua. Saya akan minta asisten saya menunggu di sana. Baiklah, kedengarannya bagus. Wanita ini belakangan ini menyamar sebagai eksekutif perusahaan, menyusup ke perusahaan-perusahaan besar untuk mencari suami kaya. Perhatikan, pastikan dia tidak menyusup ke perusahaan kita. Jangan khawatir asisten Fing.
Saya pasti tidak akan membiarkannya masuk. Ketua akan datang. Baik Tuan N, saya akan bersiap sekarang. Berhenti, siapa yang menyuruhmu masuk? Saya bilang berhenti. Apa kamu tidak dengar? Itu lift ketua, kamu tidak pantas. Bahkan jika itu lift karyawan, kamu tidak bisa menggunakannya. Kamu juga tidak punya kualifikasi. Beraninya kamu bahkan berpikir untuk masuk. Orang macam apa yang dipekerjakan Enchen? Sikap resepsionisnya sangat buruk. Apa kamu tuli atau bisu? Apa kamu tidak dengar saya bicara? Aku adalah direktur di grup Huaxiang. Aku di sini untuk diskusi bisnis. Tuan N dan aku punya janji. Dia menyuruhku menunggunya di kantornya. Apa? Apa kamu tidak menerima pesan? Jadi kamu wanita licik itu, hanya denganmu berani datang sini cari suami kaya. Suami kaya, akting macam apa ini? Apa kamu tidak ingin menyusup ke kantor Tuan N untuk merayunya? Hanya denganmu, kamu juga ingin memanjat ke cabang tinggi Tuan N. Keluar sekarang juga, kamu berani memukulku. Kamu benar-benar terlalu berisik. Jika ingin hidup di kota utara, dan terus hidup, maka tolong tutup mulutmu. Sepertinya karyawan grup Baisang. Sudah waktunya untuk dengan benar menyaring mereka. Kamu berhenti di situ. Kenapa kamu di sini? Maaf Asisten Fing. Dia benar-benar terlalu sombong. Dia tidak hanya menamparku. Dia juga bersikeras untuk masuk. Kenapa dia juga bermarga Fang? Mungkinkah dia terlibat dengan Fang Ying? Jadi kamu asisten Inchen. Aku adalah direktur di grup Huaxiang. Aku punya janji dengan Tuan N-mu. Kamu seharusnya tahu itu kan? Tuan N hanya menyuruhku menyambut ketua kita. Saya belum pernah mendengar tentang direktur manapun dari grup Huaxiang. Apa? Belum cukup dekat kamu sama ketua Lang? Sekarang kamu bersiap untuk merayu ketua N kita lagi. Kamu bahkan tahu urusan direktur Lang. Sepertinya kamu dan Fang Ying benar-benar punya hubungan. Kalian berdua, kenapa masih berdiri di sini? Ketua akan segera tiba. Cepat usir wanita gila ini dari sini. Kak Nian, mengapa Anda di sini? Kenapa ketua N memanggilnya Kakak Nian? Baru saja asisten Fang dan resepsionis menghentikanku naik. Bilang aku cari suami kaya di sini dan merayumu. Jika kamu terlambat selangkah, aku takut aku akan diseret oleh mereka. Apakah mata anjingmu buta? Beraninya Anda mengkritik ketua dan bahkan memfitnahnya. Bilang dia cari suami kaya di sini. Kalian berdua, berapa banyak lidah yang kalian punya? Kami minta maaf ketua. Manajer Feng menyuruhku melakukan semua ini. Tolong ampuni saya. Dia bagaimana mungkin dia ketua? Dia bukan ketua. Atau Anda? Kak Nian, gimana kita tangani dua orang ini? Pecat mereka. Mulai sekarang grup Baisang, semua perusahaannya dilarang untuk mempekerjakan mereka. Bawa mereka pergi. Ketua, tolong ampuni saya. Ketua, Kak Nian, apa kita benar kerja sama dengan Huaxiang? grup Baisang dan kami. Grup Baisang, kekuatannya sebanding. Bekerja sama dengan mereka mungkin tidak menjadi hal yang baik. Kak Nian, kapan Anda menjadi begitu berhati lembut? Bukankah Anda selalu ingin menginjak-injak grup Huaxiang? Kontrak ini, siapkan salinan yang sama persis untukku. Anda adalah... Aku terlalu baik. Kepada beberapa orang, sudah kulepas, tapi dia tak berterima kasih, dan bahkan berani mencari masalah. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Bagaimana hasilnya? Manajer Fang, siapa yang kamu panggil? Wajahmu pucat karena khawatir. Direktur Jiing, bagaimana negosiasi kontraknya? Sangat lancar. Ketua N dari grup Baisang dan aku langsung cocok. Tanpa berpikir dua kali, kami menandatangani kontrak. Asisten Direktur Fang, aku belum cukup berterima kasih padamu. Kamu sangat merekomendasikanku kepada Direktur Lang. Bajingan. Oh benar. Asisten di samping ketua itu juga bermarga Fang. Aku rasa dia cukup mirip denganmu. Dia bukan adikmu kan? Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu. Asisten itu dipecat karena dia menyinggung ketua grup Baisang. Dia sudah dipecat. Jiang Nian, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Direktur Jin, Anda benar-benar luar biasa. Grup Baisang dan perusahaan kita. Ini adalah kolaborasi pertama kita. Saya dengar grup Baisang, pemimpinnya adalah seorang tiran wanita dan sangat sulit dihadapi. Saya tidak menyangka Anda akan begitu mudah memenangkan hatinya. Benarkah? Apakah reputasiku di luar benar-benar seburuk itu? Direktur Jiang, silakan minum air. Direktur Jiang, mari kita cepat beres-beres. Ketua Lang masih menunggu laporan Anda. Baiklah, baiklah, baiklah. Jiang Nian, kamu ingin bersaing denganku? Kamu masih terlalu hijau. Direktur Jiang, kali ini Anda membantu.
Grup Waiseng mengamankan kontrak dengan Grup Baisang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Direktur Jian. Terima kasih, Direktur Jian, meskipun kontrak ini sudah ditandatangani. Grup Baishang selalu terbiasa bersikap sombong. Anda tidak mungkin membiarkan perusahaan kita menderita kerugian, kan? Semuanya mohon tenang mengenai hal ini. Setiap klausul dan item dalam kontrak sudah aku periksa dengan cermat. Perusahaan kita sama sekali tidak akan menderita kerugian apapun. Ketua Leng, tolong lihat. Jiang Nian. Apa ini? Ini jelas kontrak yang aku tanda tangani dengan Grup Baisang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kontrak ini bisa berubah menjadi kertas kosong? Tepat sekali. Saya rasa Direktur Jian bahkan tidak menandatangani kontrak sama sekali, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya bicara omong kosong. Kalau begitu, kenapa Anda tidak mengeluarkan kontrak aslinya? Aku, Direktur Jian, Anda benar-benar bodoh untuk mengambil pujian. Anda bahkan berani mengatakan kebohongan yang begitu rapuh. Aku tahu apa yang terjadi. Fang Ying, kamu pasti mencuri kontrakku. Jangan memfitnah saya. Bukti apa yang kamu miliki untuk mencegah kontrakku dicuri? Pada kontrakku, aku mengoleskan bubuk fluoresen. Apakah kamu berani menunjukkan tanganmu untuk dilihat semua orang? Jiang Nian, kamu tidak punya bukti. Bagaimana kamu bisa menuduhku sebagai tersangka? Aku tidak akan mengangkat tanganku. Bagaimana kalau begini? Kontrakku ditukar di kantor. Semua orang adalah tersangka. Semua orang angkat tangan. Bukankah itu adil? Kalian berdua angkat tangan dulu. Kalau tidak ada bubuk fluoresen berarti bukan kalian berdua. Fang Ying, semua orang sudah angkat tangan, tapi kamu belum. Apa kamu menyembunyikan sesuatu? Aku, Wakil Direktur Feng. Jika kamu tidak mengambilnya, maka angkat kedua tanganmu. Dengan begitu semua orang bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. Benar, Wakil Direktur Feng? Fang Ying. Kamu menolakkan. Biar aku bantu. Ternyata benar kamu, Fang Ying. Apalagi yang ingin kamu katakan? Direktur Lengku, mohon kamu harus percaya padaku. Bubuk fluoresen di tanganku. Aku tidak sengaja mendapatkannya. Saat aku meninggalkan rumah pagi ini, aku benar-benar tidak mengambil kontrak apapun. Kamu harus percaya padaku. Pasti Jiang Nian. Dia ingin menjebakku. Itulah mengapa dia sengaja mengatakan itu. Asisten Direktur Feng itu, kamu tidak punya bubuk fluoresen di tanganmu. Fang Ying, kamu benar-benar terlalu banyak protes. Sudah kubilang sejak lama, jika kamu bermain trik lagi, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sekretaris Xiao. Usir dia dari kota utara, dan jangan pernah biarkan dia kembali. Jiang Nian, apa kamu pikir kamu sudah menang? Kontrak-kontrak itu sudah lama kuhancurkan. Tunggu saja Grup Baishang datang dan menagih utang mereka darimu. Fang Ying, jangan terlalu sombong. Apa kamu pikir aku tidak menyiapkan apa-apa? Apa yang kamu katakan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa ini? Kontrak itu jelas-jelas sudah kuhancurkan. Bagaimana bisa utuh sempurna dan muncul di tanganmu? Gunakan kecerdasanmu baik-baik. Dan pikirkanlah. Lawan aku di kehidupan berikutnya saja. Hei, apa yang kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Ini kontrakku. Apa maksudmu kontrakmu? Seluruh perusahaan ini milikku. Pada akhirnya kontrak ini seharusnya juga milikku, kan? Tidak. Bos macam apa kamu ini? Apa kamu tuan tanah yang kejam? Pelit sekali. Tidak ada bonus juga. Kamu hanya merebutnya. Siapa bilang tidak ada hadiah? Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Nona Xiang. Ketua Leng ada urusan mendesak. Dia tidak bisa datang. Ada yang bisa saya bantu? Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Hari ini sangat panas. Kalau begitu, jika kamu tidak keberatan, tolong kipasi aku. Baik. Kenapa masih sangat panas? Anginnya sangat lemah. Apa kamu tidak makan? Kak Xiang, aktor lawan main. Tiba-tiba ada The film urusan was dan tidak bisa datang. translated and Mungkin narrated adegan by tamparan M nanti Media. tidak bisa difilmkan. Siapa bilang tidak bisa difilmkan? Bukankah ada aktor sementara?
Bukankah kamu baru saja bilang? Kamu akan melakukan apa saja? Kalau begitu bantu aku dengan adegan ini. Poton. Direktur, menurutku tamparan terakhirku tidak cukup kuat. Mari kita lakukan lagi. Baik. Baik. Poton. Direktur, menurutku sudut tamparan terakhir tidak bagus. Mari kita lakukan lagi. Baik. Direktur, ini lebih buruk dari take pertama. Mari kita lakukan lagi. Cukup. Kamu tidak tahu cara menampar ya? Baiklah, aku akan mengajarimu. Kau berani memukulku. Apa salahnya aku memukulmu? Aku bahkan berani memukulmu lagi. Kau berani melawanku, kau mencari mati. Berhenti. Tuan Leng, dia hanya seorang karyawan. Apa kau harus sejauh itu? Seng Jin, kamu berani memukul orangku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan sepenuhnya masuk daftar hitam oleh grup Waisheng. Kau. Tuan Lang hanya grup Washeng saja. Apa kau pikir aku akan takut? Lalu bagaimana jika kita tambahkan grup Baisang? Mulai besok, kamu akan menerima kabar dari grup Baisang tentang memasukkanmu ke daftar hitam. 2 grup besar di kota utara memblacklist kamu. Menurutmu, siapa berani mempekerjakanmu untuk berakting? Jangan bicara besar. Grup Baisang, kenapa mereka bisa blacklist aku? Karena aku adalah ketua grup Baisang. Bagaimana itu mungkin? Jiang Nian. Jiang Nian. Sekretaris Shao ke rumah sakit. Kamu sudah bangun. Bukankah kamu mengurus masalah Kota Barat? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jangan khawatir. Masalah Kota Barat sudah ditangani. Kenapa kamu terlihat sangat lelah? Baguslah, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu begitu baik padaku? Bodoh, karena aku menyukaimu. Kalau begitu, nanti aku kabari kamu secara rahasia. Sesuatu. Sebenarnya aku juga menyukaimu. Halo ayah. Aku tahu. Ada apa? Ayahku ingin aku kembali ke keluarga Jiang. Dulu waktu kecil, aku selalu digoda oleh saudara tiriku, ayahku, lalu menitipkanku di pedesaan. Tapi nenekku meninggal. Dia merasa bersalah. Jadi dia mengizinkanku kembali ke keluarga Jiang. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak untuk sekarang. Masalah The ini, film was aku akan translated menanganinya and sendiri dulu. narrated by M Jin Nian Media. putri yang terbuang itu. Apa haknya kembali dan lawan aku? Segala sesuatu di keluarga Jiing. Ibunya meninggal saat itu. Sudah cukup sulit untuk membuat ayah mengirimnya ke pedesaan. Mengapa dia tidak puas tinggal di pedesaan dan menjalani hidupnya? Kenapa dia balik ke keluarga Jiing? Sekarang dia hanya orang tak berguna. Udik dari desa. Putri, bagaimana kau bisa merendahkan dirimu untuk membandingkan dengan dia? Mama, pada saat genting ini, kembali ke keluarga Jiing, itu kan hanya untuk tanding aku. Segala sesuatu di keluarga Jiing. Mama, apa yang harus kulakukan? Nenek Jing Nian baru saja meninggal beberapa waktu lalu. Ayahmu hanya merasa kasihan padanya. Itulah mengapa dia membawanya pulang. Apa kau tahu bagaimana melatih anjing? Jika tidak patuh, pukul sampai mati. Terus pukul sampai patuh. Besok, ayahmu dan aku tidak akan ada di rumah. Kau manfaatkan kesempatan ini untuk pertama, patahkan semangat keras kepalanya. Maka kau tidak perlu khawatir dia berani membangkang di masa depan. Kakak Jiang Yi, lama tidak bertemu. Siapa yang lama tidak bertemu denganmu? Aku tidak punya kerabat sepertimu.
Orang mudik dari desa, aku harap tak pernah jumpa kamu lagi. Xiaolan, untuk apa kau masih berdiri di sana? Baik, Nona. Jiang Yi, apa yang kamu lakukan? Makhluk kotor dari pedesaan. Kau mungkin membawa. Siapa tahu berapa banyak virus. Pedesaan sangat kotor dan bau. Kau pasti punya virus padamu. Jangan berani-berani kau membawa virus-virus ini ke dalam keluarga Jiang kami. Jangan khawatir, Nona. Aku pasti disinfeksi dari kepala sampai kaki, memberinya disinfeksi yang baik. Jangan keterlaluan. Ibumu sudah meninggal. Sekarang ibuku adalah nyonya di sini. Mengapa kau masih kembali? Jiang Nian, kau benar-benar mengotori pakaianku. Apa kau tahu berapa harga pakaian ini? Jangan lupa, aku adalah nona muda tertua dari keluarga Jiang. Dan kamu akan selalu tidak lebih dari putri tidak sah keluarga Jiang. Ibuku baru saja meninggal, dan ibumu langsung membawamu untuk merebut rumah kami. Mengambil alih semua yang menjadi milikku. Bagaimana bisa? Apakah hal-hal yang baru saja kukatakan salah? Kalau ibuku jadi pihak ketiga gimana? Ibumu sudah meninggal sejak lama. Aku sudah lama di keluarga Jiing. Aku telah menerima pendidikan aristokrat kelas atas dengan penampilanmu yang tak berguna dari pedesaan. Kau layak lawan aku rebut keluarga Jiing. Jiang Nian, jangan terlalu percaya diri. Masih membosankan. Bertahun-tahun telah berlalu. Dan kau masih orang tak berguna yang bisa kubuli. Kau sama sekali tidak membuat kemajuan. Ayah tidak ada di rumah hari ini. Jadi bagaimana kalau begini? Kau dengan patuh berlutut di luar untukku. Setelah aku puas, barulah kau bisa masuk ke keluarga Jiing. Pergi. Kak Nian. Ada apa? Si bodoh mana berani menggertak Anda? Awalnya aku berpikir bahwa setelah bertahun-tahun di pedesaan, Jiang Yi dan ibunya mungkin memiliki sedikit penyesalan. Tapi aku tidak menyangka bahwa Jiang Yi ini benar-benar menjadi lebih buruk. Itu saudari tiri Anda lagi. Kak Nian, aku akan kirim orang segera, pengawal. Kirim dia ke Afrika Selatan untuk menanam pohon. Tidak perlu. Hal baik butuh waktu. Bagaimana pesta balas dendam besar ini bisa lengkap tanpa Jiang Yi? Tapi Kak Nian, Anda sekarang bernilai ratusan miliar, orang terkaya. Kenapa merendah ke keluarga Jiang? Kembalilah ke grup Baishang bersama saya. Aku punya rencana sendiri untuk masalah ini. Dulu, untungnya dengan bantuan teman nenekku dan di bawah bimbingannya, aku mendirikan grup Baishang. Kalau kamu yang urus perusahaan, aku sangat lega. Semasa hidup ibuku, harapan terbesarnya adalah agar aku bisa akur dengan ayahku. Kak Nian, ini yang Anda instruksikan. Disiapkan untuk ayah Anda. Ini dilelang di rumah lelang. Vas giap putih senilai 30 juta. Kembali. Panas sekali. Apa kau buta? Apa kau sengaja mencoba menyiram putriku sampai mati? Aku tidak. Itu kakak Jiang yang. Tangan-tanganku ini untuk bermain piano. Kau hanya cemburu padaku. Di mana kamarku? Jiang Nian, bukankah sudah kubilang kau harus berlutut di luar? Apa yang kau lakukan di sini? Ini rumahku. Bukankah ayah membawaku kembali untuk menebus kesalahannya padaku? Ayah tidak ada di rumah. Sudah kubilang keluar. Orang udik dari desa. Beraninya kau memukulku. Seorang udik dari desa. Akan ada lebih banyak kejutan menunggumu. Oh benar Jiang Yi. Apa yang terjadi di luar pintu barusan? Sudah kucatat. Ini baru permulaan. Kau, di mana kamarku? Nona muda, kamarmu adalah. Aku satu-satunya nona muda di keluarga Jiing. Apa kau buta? Memanggil The udik film desa was nona muda. translated and narrated Maafkan by aku M nona muda. Media. Aku tahu aku salah. Jiang Nian, bukankah kau ingin pergi ke kamarmu? Kenapa terburu-buru? Aku akan mengantarmu.
mulai sekarang ini akan menjadi kamarmu. Kurasa, karena kau tinggal di pedesaan, kau pasti terbiasa hidup di lingkungan yang kotor dan berantakan seperti ini. Aku sengaja repot buat kamu mencari di seluruh rumah keluarga Jiing. Hanya gudang ini, dengan susah payah, yang bisa memenuhi persyaratanmu. Lemparkan kopernya ke dalam. Jiang Yi, jangan keterlaluan, ada apa? Sudah cemas. Jangan terburu-buru, aku masih punya hadiah yang disiapkan untukmu. Nona, aku sudah membawa tempat sampah, bagus sekali. Tuangkan saja, ya. Kudengar. Rumahmu di pedesaan, kotor dan bau. Apa kau tidak takut tidak terbiasa dengan kamar yang bersih dan rapi? Jadi aku sengaja mencari semua sampah ini. Katakan padaku, bukankah sampah harus tidur dengan sampah? Jiang Yi, aku tidak percaya setelah bertahun-tahun. Metodemu masih sama kurangnya. Berhenti bicara omong kosong, masuk sana cepat. Jiang Nian, beraninya kau mendorongku. Kamar ini. Kamu sudah berusaha keras. Rugi kalau kamu nggak rasain sendiri. Bukankah itu sayang sekali? Kau. Jiang Nian, wanita gila. Biarkan aku keluar. Keluarga Jiang mempekerjakanmu untuk bekerja. Bukan untuk uang. Kamu tak tahu mana benar salah. Tahu nggak sekarang harus apa? Antar aku ke kamarku, ya nona muda. Biarkan aku keluar. The film was Jalan. translated and Jalan. narrated by M Media. Jiang Nian, Ayah, Anda akhirnya kembali. kenapa aku tidak melihat Jin Yi? Apa yang kau lakukan padanya? Maksudmu adik perempuan? Dia mungkin belum bangun. Bibi, kamu tahu, dia di kamar mana kan? Itu kamar utilitas di lantai 2. Ayo, duduklah dan mengobrol santai dengan ayah. Jiang Yi, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Ayah, kakak menindasku. Tuan, Jin Nian gadis liar itu benar-benar memanfaatkan ketidakhadiran kita untuk menyiksa Jiang Yi. Jiang Yi tidak tidur semalaman. Kau harus menegakkan keadilan untuk Jiang Yi. Bibi, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Kakakku suka kamar utilitas. Jika dia tidak istirahat dengan baik, apa hubungannya denganku? Di mana pelayan pribadi Jiang Yi? Tuan, kemarin dia menulis surat pengunduran diri dan pergi semalam. Ayah, kakak berada di pedesaan. Menderita begitu banyak, aku selalu merasa bersalah. Aku kira waktu kakak pulang, aku mampu menebus salahku padanya. Siapa sangka, kakak akan mengatakan aku mencuri kebahagiaannya dan ingin aku merasakan penderitaan yang dia alami. Tanpa sepatah kata pun dia mengunciku di ruang utilitas. Ayah, aku sangat takut. Kakak Jiang Yi, beberapa tahun terakhir ini, kemampuan aktingmu benar-benar menjadi lebih luar biasa. Aku hanya punya satu putri ini, dan aku benar-benar tidak tega melihatnya ditindas. Kakak sudah bertahun-tahun di pedesaan, dan dia suka mempelajari beberapa keterampilan berbahaya untuk bertahan hidup. Aku tidak menyalahkannya. Jiang Yi, bicara soal kemampuan akting, kamu memang menjadi lebih luar biasa selama bertahun-tahun. Kakak Jiang Yi, jadi apapun yang aku lakukan, kamu bisa menerimanya. Ayah, aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Ini semua salahku. Ayah, kamu harus melihat ini dulu. Jiang Nian, aku sengaja menyiapkan untukmu. Sampah ini, sampah harus tidur dengan sampah, bukan begitu? Apakah perkataanku masuk akal? Jiang Yi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tuan, Jiang Yi tumbuh di bawah pengawasanmu. Dia selalu menjadi anak yang baik. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Ayah, aku hanya bercanda. Bercanda. Aku bahkan belum masuk rumah. Dan kamu sudah menggunakan pembersih untuk membersihkanku, lalu membuatku berlutut sebagai hukuman. Kakak Jiang Yi, bukankah lelucon yang kamu mainkan itu sedikit keterlaluan? Jiang Yi, bagaimana The bisa film kamu was membuat adikmu translated and berlutut sebagai narrated by hukuman? M Tuan, Media. candaan Jiang Yi kali ini keterlaluan. Jiang Yi, cepat minta maaf pada kakakmu. Aku, cepat. Maaf. Jiang Yi, nanti pergilah ke kamarmu, renungkan baik-baik, tanpa izinku.
Kamu tidak diizinkan meninggalkan rumah. Ya, Jiang Nian, selama bertahun-tahun ini, kamu menderita di pedesaan. Sekarang, ayah punya uang. Aku membawamu kembali untuk menjalani hidup yang baik. Oh benar. Besok, ayah telah menyiapkan untukmu sebuah jamuan selamat datang. Kamu juga harus bersiap-siap dengan baik. terima kasih ayah. Baiklah, The film was translated Jiang Nian, and narrated kau benar-benar by merekamnya. M-Media. Kali ini, aku merekam audio. Lain kali. Itu akan menjadi pengawasan. Kemarin saat kamu di kamar utilitas, aku pasang kamera besar dan kecil di setiap sudut rumah. Adik Jiang Yi, mulai sekarang, perkataan dan tindakanmu harus sedikit lebih hati-hati. Jiang Nian, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan Wudik desa sepertimu. Kalau begitu mari kita lihat. Oh ya, mengenai pengawasan di sini, itu pasti akan bertambah terus saat kamu bongkar. Jika kamu ingin membongkarnya, silakan saja. Kau, Mama, lihat dia. Jiang Yi, jangan khawatir. Si Wudik ini pasti sangat tidak sabaran. Jalan kecil. Di perjamuan besok, selama kamu bersinar, ayahmu pasti tidak akan melirik lagi pada jalan kecil itu. Jiang Nian, tunggu saja. Jiang Nian, pertemuan hari ini dihadiri banyak selebriti. Apa kamu tahu? Apa itu etiket meja? Bisakah kamu berdansa ballroom? Oh benar. Aku lupa kamu sudah di pedesaan. Begitu lama. Aku khawatir. Kamu bahkan tidak tahu apa yang aku katakan bukan. Sungguh lelucon. 3 bulan lalu, aku baru saja terbang dengan jet pribadi senilai 14 miliar untuk menghadiri dinner pribadi Warren Buffett. Perjamuan selamat datang kecil keluarga Jiang tidak akan bisa menghentikanku. Kakak, apa yang kamu tertawakan? Adik Jiang Yi, aku jadi tertawa lihat kamu lucu. Kamu benar-benar tambahan yang menyenangkan dalam hidupku yang membosankan. Kakak, aku rasa kamu cukup sakit. Jika aku jati kamu, aku akan kembali ke tempat miskin itu dan bersarang di sana seumur hidup. Lebih baik begitu daripada malu di sini. selamat datang Nona Jiang di rumah. Terima kasih. Selamat atas kepulangan putri tercinta Tuan Jing. Bagus. Jiang Nian. Untuk menyambutmu kembali, aku secara khusus menyiapkan beberapa hidangan istimewa. Coba anggur putih ini dan beritahu aku bagaimana rasanya, Mama. Ini dari kebun anggur Prancis. Dikirim melalui udara pagi ini. Kamu ceroboh. Kakak dia sudah di pedesaan. Begitu lama. Bagaimana dia bisa menghargai anggur semewah ini? Segalanya selalu kusiapkan sesuai standar untuk seorang nona muda dari kota utara. Aku tidak mempertimbangkan situasi Jiang Nian. Ini semua salahku. Ibu dan anak ini bekerja sama. Benar-benar mengira orang lain bodoh. Kakak, kamu sudah di pedesaan selama ini. Kamu biasa minum air putih kan? Bagaimana kalau begini? Pelayan, bawakan segelas air The putih film was untuk kakakku. translated Tidak and perlu. narrated Bagaimana by mungkin aku M-Media. mengecewakan? Niat baik Bibi. Gerakan Nona Jiang sangat terampil. Luwes dan anggun. Dia jelas seorang ahli. Ini mungkin bukan. Belajarnya dari drama TV kan? Berpura-pura. Aroma segar cranberry bercampur dengan aroma anggrek putih. Botol anggur ini adalah Auve, salah satu dari 10 anggur terkenal teratas. Selera Bibi tidak buruk. Rasamannya sedang dan terasa sehalus sutra di langit-langit mulut. Sangat ringan. Botol anggur ini seharusnya Alvin No 11 tahun 82. Namun Bibi, saat kamu baru saja membawanya, kamu sentuh itu pakai tanganmu. Suhu tubuhmu 37 derajat Celcius. Menyentuh botol memengaruhi rasa anggur. Pakai sarung tangan es saat pegang itu. Rasanya akan lebih enak. Aku. Nona Jiang memang berpengetahuan luas dan banyak bepergian, Tuan Jiang. Kemampuan Nona Jiang dalam mencicipi anggur. Saya benar-benar merasa rendah diri. Tuan Kiao, Anda terlalu memuji saya. Ayah, hari ini bukan hanya perjamuan penyambutan kakak. Ini juga ulang tahun ayah yang ke-50. Ya, Pixiu emas ini. Aku berharap karir ayah di masa depan berlayar mulus. Pixiu emas ini, aku dengar Master Han menghabiskan 3 tahun membuatnya. Ini bernilai jutaan. Nona muda kedua benar-benar berbakti. Jiang Yi, ini sungguh perhatian darimu. Kakak, ayah ganti rencana ultahnya menjadi perjamuan penyambutan hanya untukmu. Sebagai anak-anak, hal terpenting adalah bakti. Kamu tidak. Lagi-lagi nggak siapin hadiah ya? Jiang Nian baru saja kembali dari pedesaan. Bagaimana dia bisa tahu tentang adat istiadat ini? Hadiahku akan segera tiba. Masuklah. Ini, bukankah ini yang dibeli dengan harga tinggi beberapa
Hari yang lalu di pelelangan, Fes naga kembar giok putih. Ayah, vas naga kembar giok putih ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan padamu. Semoga umur ayah sampai 100 tahun. Baiklah, Kakak, vas naga kembar giok putih ini dibeli di Lalang. Dengan harga tinggi 30 juta. Itu dilelang dan dibawa pergi. Milikmu. The film was Aku khawatir translated itu and palsu bukan? narrated by Coba M. tipu ayah Media. bawa barang palsu. Benar aku yang membelinya. Kakak, kamu benar-benar terlalu pandai bercanda. Rumah lelang harta karun. Apa kamu bahkan bisa masuk? Karena adik perempuan. Tidak percaya ini asli. Mengapa kita tidak menilainya? Hari ini, aku akan memastikan kamu kalah dengan jelas. Tuan Kiao, aku dengar kamu adalah penilai harta karun terkenal. Kalau begitu, mohon repotkan kamu untuk menilainya. Tuan Kiao memang seorang ahli penilai harta karun dari rumah harta karun. Wawasannya unik dan dia tidak pernah gagal. Tuan Kiao, lihat vas giok ini. Apakah ini asli atau palsu? kalau begitu, saya akan mempermalukan diri sendiri. Tuan Kiao, Anda sudah melihat ini lebih dari 10 menit. Vas palsu ini tidak perlu diperiksa begitu teliti kan? Ini asli. Nona Jiang memiliki tindakan yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin? Mamang, Jiang Nian, dapat uang sebanyak itu dari mana untuk membeli harta yang begitu berharga? Ayah, aku magang di pedesaan. Dan vas giok putih ini juga bisa dianggap sesuatu yang guruku perintahkan untuk kuberikan padamu. Kakak, aku khawatir kamu tidak ditipu oleh gurumu. Kan, vas giok putih ini saat itu dibeli oleh grup Baixiang, ketua Tuan Enchen. Milikmu paling-paling. Imitasi realistis kan? Tuan Enchen, kakak sudah di pedesaan selama bertahun-tahun. Saya khawatir Anda tidak tahu. Siapa Tuan Enchen kan? Dia adalah ketua dari grup terkemuka Yunchang. Grup Baixiang. Tuan Enchen. Aku tidak hanya mengenalnya, tapi aku juga sangat akrab dengannya. Apel, mungkinkah kamu mengenal Tuan Enchain dari grup Baishan? Ayah, Anda pasti bingung. Kakak sudah tinggal di pedesaan selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mungkin dia tahu siapa Tuan Enchen? Ya, ayahmu bingung. Jiang Nian, Tuan Enchen yang kamu kenal itu. Dan yang kita bicarakan. Tuan Enchen ini seharusnya bukan orang yang sama, tapi terlepas dari apakah vas giok ini asli atau palsu, ketulusanmu, ayahmu sangat menghargainya. Entah itu, badan gelembung dan warna vas putih ini. Itu bisa disebut mahakarya mutlak dari dinasti Tang. Ya, Ayah, bahkan jika kamu tidak percaya perkataanku, kamu juga meragukan ucapan Tuan Kiao. Kamu juga tidak percaya. Tuan Jiang, vas porselen giok putih ini, aku Kiao yakin, memang barang asli senilai 30 juta. Ayah, ini adalah kwitansi lelang vas porselen putih. Bagus. Ini benar-benar asli. Jiang Nian, ayahmu sangat menyukai hadiahmu. Kakak Jiang Yi, di kwitansi ini, semuanya tertulis jelas. Dan bahkan ada stempel resminya. Kamu harus melihatnya baik-baik. Baiklah, ayahmu telah menerima hadiahmu. The film was translated Nona and Jiang, narrated dengan selera by M. tinggi dan Media. temperamen luar biasa, Tuan Jiang. Jelas Anda pandai mendidik anak. Tuan Kiao, Anda terlalu memuji saya. Jiang Nian kita, selama bertahun-tahun ini, berada di pedesaan. Saya tidak pernah menyangka. Bakal hebat banget kemampuan ANM. Sepertinya, beberapa proyek perusahaan seharusnya diserahkan kepadamu untuk ditangani. Tuan, Jiang Nian ini, saya khawatir dia bahkan belum kuliah. Bagaimana proyek perusahaan bisa diserahkan kepadanya? Tuan, saya pikir akan lebih baik jika kita tetap mengatur agar Jing Nian masuk Universitas Jingda. Meskipun dikatakan bahwa Universitas Jingda adalah tempat berkumpulnya para bangsawan, namun, kepala sekolah Tian dari Universitas Jingda adalah terkenal tidak menyukai metode jalur belakang semacam ini. Semua mahasiswa di Universitas Jingda dipilih melalui beberapa putaran penyaringan. Mereka adalah talenta terbaik. Tidak satupun dikirim melalui koneksi. Kecuali jika itu adalah investor Universitas Jingda. Direktur grup Baixiang yang angkat bicara. Jika tidak, masalah ini sama sekali tidak ada peluang. Ayah, aku ingin memilih Universitas Jingda. Ini, Kakak, masuk Universitas Jingda bukan hanya soal bicara. Anda perlu memiliki kemampuan nyata. Saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa menyentuh gerbang Universitas Jingda. ini. Ayo Jiang Nian. Potong kuenya.
Jiang Nian. Apa yang sedang Anda lakukan? Jiang Li adikku sayang. Kamu sangat ceroboh dengan tindakanmu. Kamu, lihat kamu membuat kue itu jadi kotor semua. Bagaimana kita bisa memakannya sekarang? Ayah, lihat dia. Jiang Yi, apa sebenarnya yang salah denganmu malam ini? Banyak sekali tamu di sini. Lihatlah kondisimu sekarang. Cepat beritahu toko kue untuk segera mengirimkan kue baru. Jiang Yi kakakku sayang. Kamu mau ganti baju? Tunggu saja. Encin, kirimkan pemberitahuan. Aku akan ke Universitas Jingda. Kak Nian, Universitas Jingda, grup Baishang kami, adalah pemegang saham terbesarnya. Apakah kali ini Anda akan melakukan inspeksi? Haruskah saya menemani Anda? Tidak perlu, karena Jiang Yi ingin bermain. Aku akan ikut bermain dengannya. Dimengerti. Saya akan segera memberitahu kepala sekolah Tian untuk secara pribadi menyambut Kak Nian. Baik, kepala sekolah Tian. Aku ingat Jiang Yi. Belajar piano di Universitas Jingda kan? Segera atur untukku posisi sebagai profesor piano. Direktur, Anda adalah master piano Lisa. Merupakan kehormatan bagi kami. Anda bisa mengabdi di Universitas Jingda. Saya akan segera mengaturnya. Kakak, bisakah Anda membantu saya membersihkan? Saya lupa mengambil sesuatu. Baik, silakan. Mahasiswa zaman sekarang, perilaku mereka sungguh mengkhawatirkan. Jiang Nian, apakah ini yang Anda sebut bakat Anda untuk Universitas Jingda? Kakak Ye, apakah ini kakak Anda dari pedesaan? Mengapa dia di sini membersihkan sampah kami? Saya tidak punya kakak yang memalukan seperti itu. Ke sekolah jeti petugas kebersihan, betapa memalukan. Cepat tutupi wajahmu. Saat aku kecil, aku dulu berpikir Jiang Nian cantik. Dan aku mengejarnya selama beberapa bulan. Sepertinya, udara di pedesaan bagus. Setelah bertahun-tahun di sana, kulitnya masih cerah dan lembut. Tutupi wajahmu nanti. Rahasiakan dari teman sekelas lain, kakakku petugas kebersihan. Betapa memalukan. Pada pertemuan terakhir, Anda masih memberi saya kejutan besar bukan? Karena Anda tidak takut malu dan datang ke sekolah untuk membuat masalah. Cepat buang sampah itu dan keluar dari sekolah. Baik, buang sampahnya. Aku akan membuangnya. Anda. Jiang Nian, apakah Anda gila? Berhenti. Apa aku menyuruhmu pergi? Singkirkan tangan kotormu dariku. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Kau mencari mati. Berhenti. Kepala sekolah Tian. Petugas kebersihan ini, dia tidak membersihkan dengan benar. Dan dia bahkan Kau diam. Dia adalah. tidak perlu menjelaskan. Kalian semua bersihkan tempat ini sendiri. Dan buatlah bersih tanpa noda. Anda tahu apa yang harus dilakukan nanti? Saya tidak perlu mengajari Anda kan? Hari ini, saya akan menampilkan The Blue Danube. Mohon kepala The sekolah film was berikan bimbingan Anda. translated and narrated by M Media. Jiang Nian, apakah Anda tidak akan membersihkan? Apa yang Anda lakukan di sini? Tutup mulutmu. Dia tidak lain adalah master piano Lisa. Apa? Dia hanya seorang udik dari desa. Bagaimana mungkin dia seorang master piano? Master Lisa dan saya sudah saling kenal bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya bisa salah mengenalinya? Kalian para mahasiswa, benar-benar buta. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Yi, terkejut. Namun, lagu yang baru saja kamu mainkan memang sempurna, tanpa celah. Orang yang memainkannya pasti seorang jenius langka. Yang bermain piano. Bukankah itu mahasiswa Jiang Ye? Benarkah? Saya satu-satunya di atas panggung. Jika bukan saya lalu siapa lagi? Kurasa, kamu mendengar bahwa Master Piano Lisa akan datang untuk mengajar di sekolah. Jadi kamu ingin pamer di depannya dan menemukan pengganti. Apa aku benar? Aku. Piano ini tidak bersuara.
Keluar. Semua orang sudah melihatmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, Nona Jingyi meminta saya untuk menggantikannya. Dia bilang, jika saya tidak setuju, dia bisa bikin aku dikeluarkan dari Jingda. Kepala sekolah, mohon maafkan saya. Saya dipaksa melakukannya. Saya benar-benar tidak bisa dikeluarkan. Song Yu, Anda sebaiknya hati-hati dengan ucapan Anda. Kepala sekolah, dalam beberapa tahun terakhir Jingyi tidak hanya memaksa saya bermain piano untuknya, tetapi juga menjadikan saya pengikutnya untuk melayaninya. Kapanpun dia tidak senang, dia siap pakai catokan rambut untuk membakar aku. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Jangan khawatir. Kamu tidak hanya tidak akan dikeluarkan. Aku juga akan menjadikanmu muridku. Orang lain yang seharusnya dikeluarkan. Saya tidak melakukan hal seperti itu, kepala sekolah. Masih mencoba berdebat. Luka-luka ini. Bukankah itu bukti yang tak terbantahkan? Jiang Yi, kau tidak hanya mencari pengganti, tetapi juga menindas teman sekelasmu. Universitas Jingda memiliki mahasiswa sepertimu, yang moralnya rusak, benar-benar membuat malu setelah bertahun-tahun. Universitas Jingda tidak bisa mempertahankanmu. Segera pergi. Jiang Nian, mengapa Anda menyakiti saya? Jiang Yi, kamu menggali lubang ini sendiri. Tidak ada yang memaksamu. Jiang Yi, kau berani menipu di sekolah, dan bahkan menindas teman sekelas. Keluarga Jiang kita, di mana kita bisa punya anak sepertimu? Putri yang tidak berbakti seperti itu. Ini benar-benar memalukan leluhur kita. Tuan, Jiang Yi masih muda. Tak terhindar dia pasti bikin salah. Mohon. Diam. Lihatlah putri baik yang kau besarkan. Menindas teman sekelas di sekolah. Dan bahkan memanipulasi teman sekelas untuk bermain piano untuknya. Ini benar-benar membuatku kehilangan muka sepenuhnya. Sepenuhnya. Pergi. Pergi berlutut di aula leluhur sebagai hukuman. Selama 1 minggu, kau dilarang keras keluar dari aula leluhur. Jika kau berani pergi, aku akan mematahkan kakimu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, puncak lelang hari ini adalah yang sangat dinanti-nantikan. Harta karun yang telah lama hilang. Bintang abadi. Bintang abadi ini dibuat oleh seorang master kuno untuk Putri Ziwei. Setelah bertahan selama 1000 tahun, ia dapat memberikan awet muda kepada pemakainya. Bukankah itu berarti seseorang bisa tetap awet muda? Kalung ini harus jati milikku. Sayang, aku ingin kalung ini. Maukah kamu mendapatkannya untukku? Tapi bersaing dengan ketuaan, jelas tidak mungkin untuk menang. The film was Kakak, aku translated menginginkannya. and narrated by M Media. Baiklah, saya akan coba. Harga awal bintang abadi adalah 50 juta, 50 juta. 60 juta, 70 juta. Tambat. Tambat. Tambah lagi. Tambat. Saya tidak bisa menambah lagi. Saya tidak sanggup lagi membayar harga ini. Apa yang kamu takutkan? Ini adalah wilayahmu. Kalau buruh kita bilang penjual nanti bahwa barang ini tidak terjual, bukankah itu akan baik-baik saja? Tapi apa? Semua orang di sini hari ini berasal dari kota utara. Orang-orang berstatus dan berpengaruh. Kamu tidak berpikir untuk mundurkan? baiklah, saya akan tambat. Kak Nian, mereka hanya ingin melawan kita. Tawar langsung 200 juta. Aku akan menambah 200 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 200 juta tawaran pertama. Kenapa kamu tidak menawar? 200 juta tawaran kedua. Saya benar-benar tidak bisa menambah lagi kali ini. Ini sudah beberapa kali lipat aset keluarga Chen kami. 230 juta tawaran terakhir. Ayo tambah lagi. Apa kau gila? Ini adalah wilayahmu. Bagaimana kamu bisa begitu pengecut? Apa yang kamu panikkan? Kak Nian, apakah kau masih menawar? Karena Jiang Yi sangat menginginkannya. Biarkan dia memilikinya. Terjual. Bintang abadi. Jatuh kepada Nona Jiang Yi. Jiang Yi, dengan harga ini, aku khawatir pacarmu harus menjual keluarga Chen. Dan tetap tidak mampu membelinya. Kamu benar-benar hanya berlagak berani. Pacarku adalah penyelenggara lelang ini. Semua barang lelang ini, selama aku menginginkannya, semuanya bisa jadi milikku. Beraninya kamu coba bersaing denganku. Kakak Yi, kalung ini sungguh dirancang untukmu. Hanya kamu yang pantas mendapatkannya. Jiang Nian, jadi bagaimana jika kamu sudah menempel pada ketuaan dari grup Baixiang? Dia bahkan masih tidak tega membelikanmu sebuah kalung. Kamu benar-benar menyedihkan. Benar, bahkan seekor anjing.
Pemiliknya bersedia mengeluarkan uang untuk membelikannya kalung yang indah. Sayangnya di hati ketuaan. Kamu bahkan tidak sebaik anjing. Tidak apa-apa. Jika adikku menyukainya, aku juga bisa membelikanmu kalung anjing. Kamu benar sekali. Ketuaan memang tidak akan membelikan kalung ini untukku. Namun, aku sungguh mengagumimu. Kamu bisa memakai kalung ini di tubuhmu. Takut mimpi buruk gak? Aku membeli ini secara adil di lelang. Apa kamu tahu mengapa kalung ini dirumorkan memberikan awet muda abadi? Itu karena ketika kalung ini ditemukan, itu sedang dipakai di leher Putri Siyue, dan tubuh Putri Siyue tetap tidak rusak. Dan penampilannya tidak berubah selama 1000 tahun. Kalung ini yang menemani Putri Siyue selama hampir 1000 tahun. Tidakkah menurutmu, Putri Siyue pasti sangat menyukainya? Kamu pasti berbohong. Apakah yang dia katakan benar? Apa yang Nona Jian katakan memang benar. Apa? Kakak, kamu memakai kalung Putri Siyue tanpa izinnya? Izin. Apa kamu pikir Putri Siyue akan tidak senang? Cepat bantu aku melepasnya. Kakak, kamu terlalu ceroboh. Mengapa kamu memecahkan bintang abadi ini? Ini adalah harta langka di seluruh dunia. Aku, Nona Jiangyi, menurut aturan lelang ini, kau biasanya harus membayar ganti rugi 2 kali lipat harga kalung ini. Namun mengingat bahwa kau sudah menawar kalung ini, silakan lanjutkan dengan pembayaran. pacarku adalah penyelenggara lelang ini. Beraninya kamu menuntut uang dariku. Jiang Yi, tolong lain kali, sebelum menghadiri lelang, tolong biasakan dirimu dengan aturan lelang baiklah. Mengenai lelang ini, memang diselenggarakan oleh Tuan Muda Chen. Tapi kalung ini bukan milik keluarga Chen-nya. Kamu masih perlu membayar seperti biasa, mengerti? Nona Jiangyi, jika kau berniat menghindari pembayaran, kau akan dilempar ke laut untuk memberi makan ikan. Aku tidak menawar ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang kau katakan? Dasar jalan. Kamu penyebab masalah ini. Dan sekarang kau ingin mendorongnya padaku. Saya tidak akan membereskan kekacauanmu. Selama lelang, Tuan Muda Chen yang mengayuh. Tolong minta Tuan Muda Chen untuk membayar. Itu juga membantu kami beritahu penjual. Saya tidak pernah berniat menawarnya. Sayang sekali, jika kalung ini tidak pecah, mungkin Tuan Muda Chen bisa mengembalikannya kepada penjual. Tapi sekarang, uang ini harus dibayar. The film was translated and Ayo pergi. narrated Kak by Nian, M. Media. kali ini Jiangyi dan Tuan Muda Chen seharusnya tidak bisa melarikan diri. Tidak, Jiang Yi tidak akan menyerah begitu saja. Terakhir kali Jiang Yi merebut proposal yang kubuat bersama Master Lucaya dibuat. Dia pasti akan menemukan cara untuk membalikan keadaan dari insiden ini. Tapi bukankah kak? Tapi aku sudah menyetujui kesempatan kerjasama dengan keluarga Jiang. Jika aku teroboh batalkan ucapanku, itu pasti akan merusak reputasiku. Ini akan memudahkan mereka untuk bangkit dari kematian. Apa yang harus dilakukan? Situasi ini bukan jalan buntu. Seperti ini. Ini semua karena kau dasar jalang, sehingga saya berakhir seperti ini. Kau yang menyebabkan kekacauan ini. Dan kau pikir kau bisa pergi tanpa cedera. Dan meninggalkan saya sebagai kambing hitam. Tidak mungkin. Jika kau tidak membayar uang ini, saya akan menyeretmu bersamaku. Jing Nian jalan itu. Beraninya dia menyakitiku di lelang. Sialan, kakak Ye. Chan Kai ini sekarang benar-benar orang gila. Dia mengganggu kita setiap hari. Ini tidak bisa terus begini. Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan? Kenapa panik? Aku masih punya proposal kerjasama dengan Nona Lucaya. Selama aku bisa menandatangani kontrak formal dengannya, aku secara alami akan punya uang untuk membayar kembali Chan Kai itu. Kakak Ye benar-benar berpandangan jauh. Berita yang aku terima, minggu depan Lucaya akan kembali ke kota utara. Pergi dan atas namaku selenggarakan peragaan busana. Pertama buat dia senang. Aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa menanganinya. Aku akan melakukannya sekarang. Berhenti. Peragaan busana ini. Jangan beritahu Jiang Nian. Jangan biarkan sedikit pun kabar bocor. Mengerti? Kakak Yi jangan khawatir. Jiang Nian, jangan berpikir bahwa hanya karena ini, aku akan tidak bisa pulih. Setelah aku bereskan masalah Chan Kai, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Bagaimana persiapan berjalan? Semuanya berjalan sesuai rencana. Kami hanya menunggu Lucaya tiba. Bagaimana dengan Jing Nian? Kakak Yi jangan khawatir. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Sangat bagus. Jiang Yi, dengan trik murahan sepertimu, masih mau sembunyikan dariku. Konyol.
Terima kasih banyak atas undangan Nona Jian. Kalau tidak, bagaimana kami bisa beruntung menghadiri peragaan busana Master Desain Lucaya? Terlebih lagi, selama bertahun-tahun Lucaya tidak mau menunjukkan diri. Aku tidak duga dia sungguh kali ini bersedia hadir. Nona Jing benar-benar punya kemampuan. Aku dengar Lucaya berencana untuk di pameran ini meluncurkan karya terbarunya. Sepertinya Nona Jiang dan kolaborasi Lucaya. Sudah pasti. Selamat kepada Nona Jing sebelumnya. Terima kasih sebelumnya untuk kalian berdua. Selamat adik perempuan. Sepertinya adik perempuan akan menyelesaikan kesepakatan besar. Jing Nian, bagaimana kau bisa masuk? Keamanan mana keamanan? Wanita ini punya undangan. Kami biarkan dia masuk sesuai persyaratan. Jiang Yi, mengirim orang bodoh untuk menghadapiku. Kamu terlalu bodoh. Jangan anggap karena kau di sini kau bisa mencuri proyekku. Akan ku beritahu. Peragaan busana ini diadakan atas namaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika Lucaya datang, dia hanya akan menemuiku. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak tertarik pada proyekmu kok. Aku hanya sedikit bosan di rumah. Jadi aku datang untuk menonton pertunjukan. Baiklah, kalau begitu kau hanya jadi penonton. Dasar bodoh. Masalah sekecil ini. Dan kau bahkan gagal mengatasinya. Kakak ya, aku sudah mencoba segalanya. Tapi aku tidak menyangka Jing Nian begitu licik. Dia masih mengetahuinya. Sekarang aku akan segera menyuruh keamanan mengusirnya. Bodoh, Lucaya akan segera tiba jika kau membiarkannya melihat Jing Nian. Dan dia memperkeruh suasana dengan kata-katanya. Peragaan busanaku hancur. Apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa dilakukan? Mengawasi Jing Nian. Jangan biarkan dia di depan Lucaya mencuri perhatian. Bawakan Lucaya yang dirancang pribadi, pakaian terbaru. Malam ini aku akan tampil sendiri. Nora, baru saja Nona Jian mengambil gaun itu dan pergi. Dia seharusnya berdiri di panggung catwalk sekarang. Apa? Seperti yang diharapkan dari karya Lucaya. Ini benar-benar luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Lucaya. Model yang dia pilih sendiri. Nona Jing terlihat sangat bagus. Dengan pakaian ini, Jiang Nian, kau punya banyak nyali. Beraninya kau diam-diam mencuri karya terbaru Lucaya. Siapa bilang aku mencurinya? Aku hanya dipercaya oleh Master Lucaya untuk menjadi modelnya dan memamerkan gaun ini. Lucaya tidak menunjuk model sama sekali. Kau pasti penipu. Apakah semua orang mendengarnya? Lucaya tidak menunjuk model sama sekali. Apa-apa yang terjadi? Jing Nian, sebaiknya kau punya rasa malu. Bagaimana bisa seseorang sepertimu layakkah pakai desain Lucaya? Pakaian yang dirancang. Naik ke sini sekarang juga. Segera. Kau. Wajar jika kamu tidak tahu. Karena ini adalah keputusan Lucaya. Dibuat semenit yang lalu. Betapa konyolnya. Lucaya bahkan tidak ada di sini. Aku rasa kau hanya iri dengan kolaborasiku dengan Lucaya. Dan kau sengaja mencari masalah. Lepaskan gaun itu. Segera. Jiang Nian. Dasar jalang, beraninya kau mendorongku. Mana para penjaga keamanan, apa mereka buta? Cepat seret wanita gila ini keluar dari sini. Tunggu. Siapa bilang Lucaya belum tiba? Aku adalah Master Desain Lucaya. Aku rasa kau sudah gila. Kalau begitu aku juga bisa bilang aku Lucaya. Apa kau punya bukti? Ini adalah Aliansi Desain Internasional. Sertifikat. Tolong buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Dia benar-benar Lucaya. Benar sekali. Ini memang aliansi desain. Sertifikat. Aku tidak percaya. Nona Jiang sebenarnya Master Desain terkenal di dunia. Lucaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar Lucaya. Apa yang akan kita lakukan? Jiang Nian, kau mempermainkanku. Pekan mode ini diselenggarakan olehmu secara sukarela. Aku tidak memaksamu. Kenapa ini harus tentangmu? Kau, Jiang Nian. Bahkan jika kau benar-benar maestro mode Lucaya, tapi kau datang ke pekan modemu sendiri, itu berarti kau setuju untuk tanda tangan kontrak dengan KKY. Jika kau menarik kembali perkataanmu sekarang, kau mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota utara. Benar sekali. Semua tamu yang hadir hari ini bisa bersaksi untukku. Kakak, kau tidak akan melanggar janjimu kan? Jika kau menarik kembali perkataanmu, Nona Jian, kau mungkin akan berakhir dengan reputasi tidak dapat dipercaya. Aku tidak bilang akan batalkan ucapanku. Lagi pula, aku belum secara resmi menandatangani kontrak dengan kakakku. Jika seseorang bersedia membayar mahal untuk bekerja sama denganku, maka tentu saja aku punya hak
untuk memilih mitra yang lebih baik. Kata-kata Nona Jing masuk akal. Pedagang mengejar keuntungan dan memilih mitra yang lebih baik. Itu bisa dimengerti. Kakak, aku rasa kau hanya bermimpi. Ini peragaan busanaku. Selain aku, siapa lagi yang akan bekerja sama denganmu? Siapa bilang tidak ada yang mau bekerja sama? Aku mewakili grup Baishan untuk bekerja sama dengan Nona Lucaya. Untuk menunjukkan ketulusan kami, meski banyak uang ditawarkan perusahaan hadir, bisa menawarkan. Kami siap menambah 3%. Aku ingin tahu Nona Lucaya, apakah kau bersedia? Kakak, bagaimanapun juga, kita masih keluarga. Bagaimana kalau begini? Jika kau bisa, pada kontrak awal, tambahkan 2% laba, maka aku akan tetap memilihmu. Apakah kau bersedia? Kayaknya aku sudah dapat yang lebih pas. Mitra, kalau begitu, permisi. Jiang Nian, Jadi kau bersembunyi di sini. Mana uangnya? Saya beritahu kau, tidak peduli di mana kau bersembunyi. Saya akan menyeretmu keluar. Batas waktu pembayaran kembali sudah hampir tiba. Jika kau masih tidak bisa mendapatkan uangnya, kita berdua akan berakhir menjadi makanan ikan. Kita akan jadi pasangan putus asa yang cocok. aku akan bayar. Begitu lebih baik. Serahkan uangnya. Beri aku 2 hari lagi. Setelah waktunya habis, aku pasti akan membayarmu kembali. Kau berani menipuku lagi. Aku baru saja mencapai kerjasama. Kesepakatan dengan Lucaya, pasti aku kasih uang dalam 2 hari. Kalau tak percaya tanya Jin Han. Apa yang dia katakan itu benar. Kalau begitu saya beri kau 2 hari lagi. Jika kau berani bermain-main lagi, saya akan membunuhmu duluan. Kakak Kiko baik-baik saja. Jin Han, aku ingat di balai pengobatan keluargamu, ada racun. Apakah itu tidak dapat disembuhkan? Ya. Chen Kai, kau memaksaku. The film Jeti, was apakah kau translated mendapatkan and racunnya? narrated Balai by pengobatan M terdekat. Media. Berada di bawah pengawasan ketat. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Meskipun tidak ada penawar untuk racun ini, itu tidak akan menyebabkan kematian segera. Tidak apa-apa. Selama dia mati itu saja yang penting. Kakak Yi, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Jika aku tidak membunuhnya, aku yang akan mati. Apakah kau tahu? Ya, batas waktu 2 hari hampir tiba. Chan Kai bisa datang kapan saja. Mari kita cepat bersiap-siap. 2 hari sudah habis. Apa kau sudah mendapatkan uangnya? Pembunuhan. Mencoba kabur. Jika dia tidak bisa mendapatkan uangnya hari ini, kau harus mati bersamanya. Serahkan uangnya sekarang. Ikut denganku, aku ambilkan untukmu. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat bawa obatnya ke sini. Kakak Yi, ini apa yang akan kita lakukan? Seret dia ke dalam mobil. Masuk ke mobil. Kakak Yi, apakah ini akan berhasil? Haruskah kita menguburnya? Pergi periksa mobilnya. Lihat apakah ada alat-alat. Halo ayah. Sekarang. Baik, aku mengerti. Tidak ada apa-apa di dalam mobil. Sudahlah, di sini sangat terpencil. Mungkin akan ditemukan jauh kemudian. Ayo pergi. Ayah, untuk apa ayah memanggilku ke sini hari ini? Tunggu kakakmu. Aku ada sesuatu untuk diumumkan. Tuan, ada apa? Apa bedanya kalau kau beritahu kami dulu? Ayah, Jiang Nian, kemarilah. Silakan duduk cepat. Alasan aku memanggil kalian ke sini hari ini adalah mengenai masa depan. Hak waris. Keluarga Jiang. Kesehatanku saat ini semakin memburuk dari sebelumnya. Sudah waktunya untuk menyerahkan hak waris. Keluarga Jiang. Jiang Nian tidak hanya bisa menjadi profesor di Universitas Jingga, tapi juga adalah seorang perancang busana terkenal. Lucaya. Kemampuan Jiang Nian memang luar biasa. Oleh karena itu saya telah memutuskan untuk menyerahkan hak waris bisnis keluarga Jiang kepada Jiang Nian. Tuan jangan. Ayah kenapa? Bukankah apa yang ayah lakukan terlalu tidak adil bagiku? Tuan, kesehatanmu masih baik sekarang.
Tak perlu buru-buru bagi bisnis keluarga. Mengapa tidak sabar beberapa hari? Saya sudah mengambil keputusan. Jadi jangan coba membujuk saya lagi. Adapun Jiang Yi, saya juga tidak akan berlaku tidak adil padanya. Dia masih muda sekarang. Di masa depan di bawah bimbingan kakaknya. Lakukan pekerjaan membantu dengan baik. Dapatkan beberapa pengalaman. Setelah Jiang Yi tumbuh dewasa dan matang di masa depan. Saya secara alami akan mengatur sebagian dari aset keluarga untuk dia kelola. Ayah jangan khawatir. Aku pasti akan dengan baik menjaga kakakku. Jiang Nian, datanglah ke kantor saya besok. Ya. Sepertinya kau selama ini menyia-nyiakan usahamu. Aku menyarankanmu untuk menerima kenyataan saja. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kau ingin aku mengakui kekalahan? Tidak mungkin. Apa yang kau lakukan? Ibu, kita hanya bisa mengambil risiko sekarang. Halo Sekretaris Hao. Bantu aku dengan sesuatu. Manajer Jian, tunggu sebentar. Manajer Jian, bisakah Anda tolong bawa secangkir kopi ini ke dalam? Saya harus mengurus urusan mendesak. Baiklah, terima kasih atas usahamu. Cepat seseorang. Ketua pingsan. Jing Han. Apa sebenarnya yang terjadi pada suamiku? Tidak. Racun yang menimpa Paman Jiing sudah tidak dapat disembuhkan. Bibi, segera persiapkan pemakamannya. Jing Han. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Sama sekali. Aku sudah meminta Kota Utara, dokter-dokter terbaiknya, melakukan konsultasi bersama. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa sekarang kecuali tabib Sai. Datang secara langsung, hanya ada secercah harapan. Tapi tetua itu sudah lama menghilang selama beberapa tahun. Tuan ini benar-benar tidak adil. Siapa sebenarnya orang kejam itu yang ingin mencelakaimu? Ketika ayah pingsan, hanya kau yang ada di sana. Katakan padaku, apakah itu benar-benar perbuatanmu? Jiang Yi, jangan memfitnahku. Kau benar-benar seseorang yang baru menangis saat lihat peti The mati. film was translated Sekretaris Hao masuklah. and narrated by M Media. Kau beritahu mereka. Saya melihat manajer Jian saat itu membawa secangkir kopi masuk ke kantor. Setelah itu, ketua pingsan. Sekretaris Hao, apakah kau mencoba menjebakku? Cangkir kopi itu jelas-jelas diberikan kepadaku olehmu. Saya telah difitnah. Saya tidak pernah membuat kopi. Nona Jian, tidak cukup hanya jadi manajer. Hingga saya harus menanggung salahmu. Kau pasti meracuni kopi itu. Tuan sudah setuju untuk memberimu bisnis keluarga. Mengapa kau masih mencelakainya? Aku tidak. Percayalah padaku, aku tidak. Ayah bangun ayah. Hanya jika ayah bangun, ayah bisa membersihkan namaku. Berhenti berpura-pura di sini. Kau pasti telah mencelakai Tuan. Kau memang tak tahu berterima kasih. Aku benar-benar tidak melukai ayahku. Aku benar-benar tidak. Para saksi sudah ada di sini semua, dan kau masih ingin menyangkalnya. Kau pasti takut. Ayah bakal menyesal serahkan bisnis keluarga ke aku. Makanya kamu sampai berbuat sekeji itu. Jiang Nian, kamu ingin mewarisi bisnis keluarga Jiang. Berhentilah bermimpi. Tunggu saja untuk dituntut. Mama jangan terlalu sedih. Ayo kita pergi dan siapkan pengaturan pemakaman ayah dulu. Minggir. Ayah. Mama, agar tak terjadi penundaan yang bermasalah, kita perlu segera mengadakan konferensi pers. Baik, ayo pergi. Ayah mereka sudah pergi. Saya tidak menyangka Jiang Nian. Anda benar-benar tepat sasaran kali ini. Istri dan anak saya. Mereka mengejar kekayaan keluarga. Ingin membunuh saya. Jiang Nian. Kali ini semuanya berkat kecerdasan Anda. Jika tidak, saya tidak akan lolos dari musibah ini. Ayah, Jiang Nian, Anda sangat bijaksana. ayah. Bukankah kau meminta kopi? Tidak, saya tidak. Bukankah Anda secara sukarela membuatnya untuk saya? Itu beracun. Jiang Nian, mengapa Anda tidak membiarkan saya membongkar mereka secara langsung? Ayah, bukti kita masih belum cukup sekarang. Tak ada cara buat mereka mengaku.
Saya takut penundaan sebabkan masalah. Penundaan menyebabkan komplikasi. Jiang Yi demi membuktikan bahwa dia satu-satunya pewaris keluarga Jiang pasti akan mengadakan konferensi pers. Kita masih punya waktu. Jangan khawatir ayah. Aku pasti akan menemukan buktinya. Nona Jing selamat-selamat. Terima kasih. Siapa sangka bahwa Nona sulung Jiang ini, demi memonopoli bisnis keluarga Jiang, benar-benar akan membunuh ayah kandungnya sendiri. Jika Nona Jiang tidak begitu peka, bisnis keluarga Jiang bukankah akan jatuh ke tangan para penjahat? Ini semua salahku. Aku tidak membujuk tuan besar saat itu untuk tidak membawanya pulang. Ini semua salahku. Bibi, ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Bahwa adikku bisa melakukan hal seperti itu, aku juga sangat sedih. Tapi ayah tidak bisa dihidupkan kembali. Bisnis keluarga Jing tak bisa tanpa pemimpin walau sehari. Oleh karena itu, mulai hari ini, keluarga Jing akan dipimpin olehku. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan di sini? Dasar tidak tahu malu. Kamu membunuh ayahmu sendiri, dan kamu masih berani datang ke sini. Semuanya, aku di sini hari ini, justru untuk mengungkapkan kebenaran. Orang lain yang membunuh ayahku. Itu Anda Sekretaris Hao. Omong kosong. Jelas Anda yang membunuh ketua. Apa kau pikir aku tidak mempersiapkan apa-apa? Masuk. Katakan itu lagi. Pada hari ketua dibunuh. Apa yang kau lihat? Hari itu saya kebetulan melihat Sekretaris Hao membuat kopi di sana. Dia bahkan tanpa alasan memarahi saya. Aku menguji cangkir kopi itu. Dan memang mengandung racun. Sekretaris Hao apalagi yang kau punya? Untuk dikatakan, ketua tidak punya niat buruk padamu, dan kematiannya tidak memberimu keuntungan. Mengapa kau membunuh ketua? Mungkinkah ada orang lain yang menghasutmu? Sekretaris Hao, jadi kamu yang membunuh ayahku. Baiklah kalau begitu, seseorang seret dia keluar. Nona kedua, Anda menghasut saya untuk melakukan ini. Anda akan pergi setelah saya memenuhi tujuan saya. Dasar gila, kamu menuduhku tanpa dasar. Cepat seret dia keluar. Anda akan menerima balasan. Anda akan menerima balasan. Kakak, karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lalu mengapa kau begitu bersemangat untuk menyeret Sekretaris Hao keluar? Apakah kau mungkin merasa bersalah? Konyol, apa yang harus kurasa bersalah? Aku hanya melihat bahwa dia tidak dalam kondisi mental yang baik. Hanya takut dia menyerang orang lagi. Kakakku benar-benar perhati-hatian. Jiang Nian, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Meskipun ayah tidak dibunuh olehmu, secangkir kopi itu juga dibawa olehmu. Jadi kamu dianggap ikut menyebabkan kematian ayah. Harta keluarga Jiang tetap tidak ada bagian untukmu. Anda tidak memenuhi syarat untuk mewarisi kekayaan keluarga Jiang Anda. Ayah. Ayah baik-baik saja. Tuan sungguh luar biasa, Anda baik-baik saja. Jangan berpura-pura lagi di depan saya. Jika buka, karena Jiang Nian, saya sudah lama akan diracuni sampai mati oleh kalian berdua, ibu dan anak. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Jelas Sekretaris Hao ingin membunuh ayah. Itu bukan urusan kami. Ya Tuan. Jiang Nian membisik sesuatu ke telinga Anda. Apa yang kamu katakan? Anda sama sekali tidak boleh mempercayainya. Yang ayah percaya bukan aku, tapi buktinya. Chen Kai masuk. Bukankah kamu sudah mati? Apakah kamu manusia atau hantu? Terima kasih Nona sulung Jiang atas penyelamatannya. Kalau tidak saya sudah lama menjadi hantu. Pada saat itu, tabib di balai pengobatan. Bukankah dia mengatakan bahwa hanya tabib Sai yang bisa mengobati orang keracunan? Kebetulan, aku tahu di mana tabib Sai berada. Semuanya dua orang tercela ini berusaha membunuh saya dengan racun. Aku, racun di tubuh Chen Kai. Sama dengan racun di kopi itu. Apalagi yang ingin kau katakan? Saya menyatakan, semua aset keluarga Jiang akan diwarisi oleh Jiang Nian. Jiang Yi dan ibunya akan diusir dari keluarga Jiang selamanya. Jiang Yi, semua ini akibat perbuatanmu.